Ya, dengar saya? Bisa, Prof. Ya, Prof. Assalamualaikum. Sudah, Waalaikumsalam. Prof. Apa mahasiswanya sudah semua? Sudah, Prof. Ada dua orang mungkin yang belum gabung, kendala jaringan. Bisa dimulai mungkin, Prof. Oh ya, bentar. Ya, jadi kita akan berdiskusi tentang sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Jadi di sini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu tentang first responder atau bystander. Jadi first responder itu siapa? Ada yang bisa menjawab? Tenaga medis. Jadi first responder itu adalah yang ada di tempat pasien itu pertama kali ditemukan. Jadi siapa saja menjadi orang yang memberikan pertolongan pertama. Lalu yang kedua tentang emergency medical service. Jadi emergency medical service, siapa yang melaksanakan, yang melakukan? Ini masih di tempat kejadian. Ambulan. Iya, jadi petugas yang ada di dalam ambulan yang datang ke tempat pasien tersebut. Ya. Ini harus ada sebuah sistem yang menjamin berjalannya EMS ini. Jadi sebetulnya apa tugasnya EMS itu atau ambulan itu? Adalah melaksanakan ya, yang pertama sebagai healthcare responder. Ya. Healthcare responder itu artinya petugas kesehatan yang memberikan respon kepada siapa? The acutely ill. Jadi orang yang sakit akut, menderita penyakit akut, atau orang yang mengalami kecelakaan. Ya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah 3R ini. The right patient to the right hospital in the right time. The right time itu artinya waktunya tidak dibuang-buang. Right hospital itu adalah rumah sakit yang sesuai. Ya, sesuai untuk siapa? Sesuai untuk pasien yang memerlukannya. Jadi kalau rumah sakitnya nggak sesuai ya membuang-buang waktu. Ya. Padahal waktu sangat berharga di sini. Jadi apa yang dikerjakan oleh
petugas medis di ambulan tadi, ada dua hal yang akan dipilih. Scoop and run. Scoop and run itu artinya apa? Diangkat dan dibawa lari, atau stay itu di situ dan melakukan resusitasi di situ. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu melakukan resusitasi dulu, yang satu melakukan diangkat dan dibawa lari. Strategi ini tergantung dari apa? Tergantung dari apa? Dari kondisi pasien, Prof. Kondisi pasien. Ya. Jadi yang mana yang kondisinya lebih berbahaya? Yang pasiennya nggak bisa dibiarkan saja. Yang mana? Ya. Kalau yang memerlukan resusitasi, tidak diresusitasi, apa akibatnya? Meninggal, Dok. Iya. Ya, jadi yang butuh resusitasi harus diresusitasi dulu, kecuali kalau tempat rumah sakit yang dituju itu dekat, daripada buang-buang waktu di tempat kejadian, lebih baik diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Ya. Dan juga kita harus tahu bahwa rumah sakitnya selalu siap untuk menerima pasien tersebut. Ya. Nah, sebenarnya ada faktor lain yang bisa mempengaruhi aktivitas prahospital ini. Jadi, ada yang disebut sebagai daerah perkotaan atau urban setting. Daerah perkotaan itu akan mempunyai masalah yang berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan. Ya. Kalau di daerah perkotaan itu akan menghadapi ya, daerah yang penduduknya padat, yang lalu lintasnya padat, ya. Lalu yang dihadapi adalah masalah cedera karena kriminal, karena traumatic injury, ya, karena cedera karena trauma, karena kecelakaan lalu lintas, ya, dan karena cardiorespiratory illness, ya, cardiorespiratory illness. Jadi artinya masalah-masalah jantung dan respirasi. Lalu penyebab yang lainnya adalah karena bahan-bahan berbahaya dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Lalu jalanan yang tidak aman dan kendaraan yang
terbatas, lalu sedikitnya tenaga emergency medical personal yang terlatih. Kalau di kita bagaimana nih emergency medical personalnya? Kemarin saya ketemu ada ambulan dibunyikan sirenenya, ya, tulisannya ambulan emergency, tapi tidak membawa pasien emergency. Yang dibawa adalah dijadikan kendaraan untuk mengangkat jenazah. Ya. Jadi ini sangat keliru. Kendaraan untuk mengangkat jenazah tidak boleh untuk emergency. Kendaraan emergency ya, tidak boleh untuk mengangkat jenazah. Kenapa? Kenapa? Kalau fungsinya beda, ya struktur yang di dalamnya ya beda. Isinya ambulans tadi juga beda. Lalu kan kalau yang untuk emergency kan di situ kan banyak peralatan-peralatan. Dan situ bisa dipakai untuk orang berdiri, untuk masang infus, untuk melakukan penata laksanaan pasien, bisa di dalam ambulan. Ya. Ini menurut WHO bahwa sangat diperlukan ya adanya EMS dan pre-hospital trauma care system. Untuk apa? Untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari trauma-trauma dan ancaman-ancaman kriminal. Ya. Dan prioritas untuk membangun EMS ini itu di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia memerlukan. Jadi tidak hanya sarana prasarananya yang diperlukan, tapi harus ada sarana komunikasi yang tepat dan cara atau prosedur untuk mengaktifkan sistem ini. Ya. Maksudnya activation of the system itu harus diketahui oleh semua orang. Artinya masyarakat tahu bagaimana caranya menggunakan atau meminta pertolongan. Ya. Lalu masyarakat yang meminta tolong tadi juga akan dipandu oleh pusat komunikasinya. Ya. Pusat komunikasinya harus segera tahu dalam waktu singkat ya apa masalah yang dihadapi, lalu bisa memberikan petunjuk segera apa yang harus dikerjakan. Jadi respon yang tepat oleh sistem tadi ya, dan diikuti dengan assessment, treatment, dan transport ke sarana pelayanan kesehatan yang sesuai. Dan ini
harus bisa terselenggara ya untuk semua yang mengalami kecelakaan tanpa memperhatikan status ekonomi, lalu dia status kewarganegaraan, ya, untuk mendapatkan pelayanan. Ini berlaku di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau ada kegawatan, dimanapun negaranya, dia akan memberikan pertolongan. Ya, nggak perlu ditanya punya uang atau tidak punya uang lagi. Ya. Itu adalah fungsinya EMS tadi. Ini di kita ambulannya seperti begini, namanya 119. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisasi ya, hasil yang buruk, untuk menurunkan angka kematian, dan untuk memperpendek lamanya morbiditas, lamanya sakit. Apa yang dikerjakan adalah proper wound care, artinya menangani luka pada saat itu, melakukan imobilisasi kalau ada fraktur, tersedia oksigen, ya, bisa memberikan cairan, lalu bisa mengetahui keadaan yang mengancam jiwa, dan bisa melakukan transport ke tempat yang bisa melakukan penanganan definitif. Penanganan definitif itu adalah menangani sampai tuntas. Ya, bukan pertolongan pertama lagi. Jadi dibawa ke tempat yang langsung bisa menangani sampai selesai, sampai tuntas. Untuk keadaan kegawatan tadi. Jadi ini adalah skema dari ini bukan di tempat kita ya. Kalau di tempat kita pakai 119, kalau ini di negara yang 999. Ya. Nah ini bisa lewat handphone atau bisa ke call centernya. Ya. Ini namanya daerahnya di mana nih? West Midlanda. Nggak tahu nih West Midlanda itu di mana. Kalau di luar West Midlanda, dia pakai handphone. Kalau di dalam areanya dia bisa pakai ini, telepon company operator ya. Kemudian dia akan masuk ke namanya Ambulance Emergency Control Center yang ada di Midlanda Barat, ya, West Midlanda. Jadi di situ akan diterima oleh petugas yang namanya call taker tadi. Call taker akan memasukkan data-datanya dan akan mengirimkan ambulan, ya, dispatch system lewat. Jadi
ada sistem bagaimana ambulan itu dioperasionalkan atau digerakkan atau diberangkatkan. Jadi sejak berangkat, ambulannya sudah siap. Dan ambulannya juga sudah tahu apa yang harus dilakukan nanti di tempat kejadian. Ya. Ini prosedur di sana, ya. Call taker itu akan memilah prioritas, ya, dan memberikan informasi kepada ambulan yang ditunjuk. Lalu call taker itu juga memberikan instruksi-instruksi ke yang menelpon atau meminta pertolongan untuk memberikan pertolongan pertama. Ya. Jadi ada dua yang dikerjakan, memberangkatkan ambulan dan memberikan petunjuk untuk pertolongan pertamanya. Ya. Ambulan yang diberangkatkan itu dispatcher namanya, dispatcher. Itu akan disesuaikan dengan masalah yang akan dia hadapi. Jadi dia menerima CBD priority code, jadi kode prioritas. Dan dia mempersiapkan resources yang dibutuhkan. Jadi itu sudah siap. Jadi yang mana yang dikirimkan ke sana adalah sesuai dengan kebutuhannya pasien. Lalu juga ambulan krunya, ya, di tempat yang kejadian, ya, dia menangani pasien, kemudian membawa ke ambulan dan membawa ke rumah sakit. Lalu kalau itu sudah dilakukan, dia memberitahu rumah sakit tentang masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh pasien itu. Ya. Untuk nanti diserahkan kepada nurse triage, jadi perawat yang melakukan triage, ya, di UGD, ya. UGD itu di sana namanya Accident and Emergency Department. Jadi itu alurnya seperti begitu. Jadi tidak sekedar datang ambulan tanpa persiapan, ya. Bahkan di sini pertolongan pertama pun diberitahukan kepada yang minta tolong tadi, apa yang dikerjakan. Misalnya pasiennya tidak sadar, ya, apa yang harus dikerjakan, pasiennya shock misalnya. Sistem ini itu bertingkat-tingkat dan itu menyeluruh di satu negara. Ada sistem nasional, ada sistem lokal atau regional. Ya, sistem nasional itu misalnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemudian lokal, regional, maksudnya di Jawa Timur, apa di kota mana. Ya. Lalu di situ juga ada selain national system, ada private system yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Ada yang hospital-based system. Hospital-based system itu dioperasikan oleh rumah sakit langsung. Jadi call center-nya ada di rumah sakit.
ada yang namanya volunteer system. Volunteer system itu sistem untuk mereka yang menjadi relawan-relawan itu. Ya. Ada hybrid. Kalau hybrid itu artinya sistemnya gabungan. Gabungan antara swasta dan pemerintah. Ya, jadi sebetulnya di Indonesia sudah ada konsep tentang itu, yaitu yang disebut sebagai sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Tapi baru konsepnya saja. Ya. Sistemnya belum berjalan dengan sempurna atau belum berjalan dengan baik. Saya nggak tahu berapa persen yang sudah berjalan. Ada sistem koordinasi multisektor, ada multiprofesi untuk pelayanan gawat darurat sehari-hari maupun bencana yang meliputi pra-rumah sakit, di rumah sakit, dan antar rumah sakit. Jadi bukan hanya satu rumah sakit saja, tapi antar rumah sakit juga dilakukan. Artinya antar rumah sakit, kalau satu rumah sakit mengalami kesulitan, dia bisa dirujuk dengan aman ke rumah sakit yang lain. Ada kerjasama antar rumah sakit. Dan masih memerlukan penguatan sistem dan penataan kewenangan layanan gawat darurat sehingga mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, yang lengkap, terpadu, efisien, dan efektif sehari-hari mencakup pra-rumah sakit, di rumah sakit, dan antar rumah sakit, ditunjang oleh SDM pada semua jenjang, fasilitas sarana dan prasarana, termasuk transportasi dan komunikasi. Sudah berjalan nggak ini? Ada yang bisa ngasih komentar, yang punya pengalaman? Apakah ini sudah berjalan? Kalau dulu itu berjalan, tapi berjalan ala kadarnya. Ada yang nggak setuju? Atau ada yang sudah punya pelayanan yang bagus? Setuju, berjalan ala kadarnya, Prof. Ala kadarnya ya. Ya, karena di daerah masih banyak yang seperti ini, terutama yang antar rumah sakit, Prof. Oh, ya. EMS system itu adalah seharusnya sistem yang menyeluruh, ya, untuk melayani pasien-pasien emergency dari sejak awal sampai mendapatkan pelayanan definitif. Definitif itu pelayanan yang sampai selesai. Dan itu bisa dikembangkan. Dan EMS itu terus berkembang. Jadi sebetulnya EMS ini adalah kepanjangan dari pelayanan medik kepada komunitas, kepada masyarakat yang ada
di komunitas tersebut. Ya, jadi kepanjangan tangan. Jadi kalau bisa ya pelayanannya sama dengan apa yang dilakukan di UGD-nya. Mungkin tiap rumah sakit juga kemampuan pelayanan UGD-nya bisa berbeda-beda. Karena kalau kita lihat, sambil jalan, lihat di jalan, ada yang membuat tempat ditulisi pelayanan UGD. Ya, tapi cuma pelayanan UGD saja. Tidak ada rumah sakitnya di situ. Ini yang mungkin harus dibenahi. Pernah lihat seperti begitu? Jadi, untuk membangun sebuah sistem emergency medical service, dibutuhkan tenaga, pelatihan, alat komunikasi, alat transportasi, fasilitas, untuk melayani critical care, ada dibangun atau ada masyarakat yang ikut dilibatkan, yang menjadi public safety agency, ya. Ada consumer participation, ya, keterlibatan para pengguna atau keterlibatan masyarakat, bagaimana cara mendapatkan akses untuk pelayanan ini, kemudian bagaimana melakukan transfer, kemudian ada standarisasi pencatatan pasien, ya, medical record-nya standar, ada pendidikan untuk publik, ya, atau pemberian informasi untuk publik, ada yang melakukan review dan evaluasi secara independen, jadi pihak luar yang melakukan evaluasi. Lalu ini juga masuk di dalam sistem yang terhubung dengan disaster, sehingga kalau ada disaster, ada bencana, ini bisa langsung terlibat dan sudah tahu apa yang harus dikerjakan karena ada sistem yang mengatur. Ada mutual aid agreement, jadi ada kerjasama yang tertulis, yang jelas untuk melaksanakannya. Recording in progress. Waalaikumsalam, Ustaz. Sorry. Wabarakatuh. Sehat semua aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Superman, Dr. Sudadi. Mohon maaf tadi Pak, tadi sebenarnya Pak Rektor ingin ikut, tapi karena 8.30 beliau ada jadwal yang lain sehingga beliau menjalankan kami ke dekanat, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi personelnya itu dibagi dua, untuk di daerah urban dan di daerah rural. Daerah urban itu daerah perkotaan, di daerah rural itu di daerah pedesaan.
Karena kesulitannya berbeda-beda. Ya, karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Dengan persoalan yang kalau daerah rural, kalau ini di luar negeri ya, di situ lebih banyak volunteernya, lebih banyak relawannya, lalu dibantu oleh tenaga-tenaga yang di situ. Misalnya di daerah hutan, ya itu ada rangers, ada sky patrol dan sebagainya, itu di luar negeri. Kalau kita di sini, kita mungkin belum terbangun itu di rural area itu. Lalu pelatihannya ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi adalah EMT paramedik. Ya, EMT paramedik itu mencontoh kemampuan paramedik. Sebetulnya paramedik itu adalah petugas kesehatan di dalam pertempuran. Ya. Jadi petugas yang ini isinya tentara-tentara itu. Jadi tentara kalau perang itu di situ ya ada paramediknya. Jadi nggak semua petugas paramedik bisa ikut di dalam perang itu. Ya. Jadi paramediknya ikut perang sekalian. Itu yang punya kelas paling tinggi karena bisa menangani shock, bisa evakuasi di dalam peperangan dan sebagainya. Jadi ini menjadi contoh yang punya kemampuan tinggi, itu EMT paramedik. Ada EMT intermediate, lalu ada EMT basic. Mudah-mudahan kita sudah jadi itu ya, EMT basic itu. Lalu ada first responder, penolong pertama. Itu semuanya membutuhkan pelatihan karena punya kemampuan dan kompetensi dan fungsi sendiri-sendiri. Nah, ini apa yang dilakukan oleh first responder, harus bisa CPR, harus bisa memakai AED, harus bisa melakukan ekstrikasi dengan aman, ya, melakukan imobilisasi dan melakukan transportasi. Ini AED, ini saya potret di bandara internasional yang baru dibuka itu di Denpasar, Bali. Ya, AED-nya sudah terpasang seperti begitu. Cuma ini ditaruh oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cuma saya yang mempertanyakan itu, kalau benar-benar ada orang yang mengalami serangan jantung, lalu jatuh di dekatnya AED, siapa yang bisa melakukan AED? Ya. Mungkin ini mungkin kalau ada orang asing mungkin malah bisa dia melakukan ini. Kalau EMTB itu bisa menggunakan nitroglycerin, diberi kewenangan itu. Bisa menyuntik epinefrin, bisa memberikan inhalasi, bisa melakukan advance airway teknik, ya, endotracheal intubasi, dan advance airway ejang. Nah, ini yang paramedik itu ya bisa ini. Karena disiapkan untuk pertempuran. EMT1 itu mampu untuk memeriksa pasien, bisa memberikan IV terapi, bisa melakukan DEFib, pakai tadi ya, bisa pakai AED tadi untuk melakukan defibrilasi kalau orang kena serangan jantung.
lalu bisa membaca ECG dan bisa melakukan beberapa pengobatan jantung, cardiac medication. EMTB itu tahu tentang patofisiologi dan farmakologi yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi dari berbagai kondisi medik. Lalu ada sarana komunikasi, the Universal Emergency Telephone Number, ya, ada front door of the EMS system. Ya, jadi ini adalah sarana-sarana yang bisa dikomunikasikan sehingga para petugas tadi bisa mendapatkan informasi medik awal. Ya. Dan komunikasi tadi digunakan untuk memberangkatkan petugas yang sesuai, ya, dan bisa melakukan first aid information. Kalau dia belum sampai di tempat, dia juga bisa memberitahu siapa yang ada di situ harus berbuat apa. Ini yang call center. Call center tadi itu bisa diakses oleh publik, lalu melalui call center akan diberangkatkan ambulan dan personel yang sesuai, yang bisa mengatasi apa yang dibutuhkan. Lalu call center juga akan memberikan notifikasi ke rumah sakit, memberikan pemberitahuan ke rumah sakit, lalu dia bisa melakukan online medical control. Karena di situ ada tenaga medik yang bisa menjadi konsultan di tempat situ. Ya, selama perjalanan, selama pasiennya belum sampai di rumah sakit. Nah, kalau EMTB, EMTB itu kemampuannya adalah basic life support, sehingga yang di ambulannya adalah ambulan basic life support. Ini sebetulnya basic life support itu
Maaf ya, di Sambi ada itu ya, dalam PTKes. Bisa dengar suara saya? Halo? Siap, Prof. Saya Sambi ya, nggak apa-apa ya. Siap, Ya, siap. Prof. Ya, jadi ini ada level-level ambulans ya dan fungsinya. Jadi idealnya adalah pasien dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani yang paling dekat dengan tempat kejadian. Dan ada critical care unitnya untuk trauma, untuk neonatal, untuk obstetrik yang high risk, untuk luka bakar, untuk spinal cord injury, untuk neurosurgical dan cardiac care. Kalau yang kayak begini, kalau di sini ya di Rumah Sakit Saiful Anwar dan beberapa rumah sakit tipe B. Di Malang rumah sakit tipe B-nya sudah banyak. Jadi sebetulnya untuk tempat rujukannya di Malang saya kira cukup memadai. Tinggal EMS-nya yang harus ditingkatkan. Lalu ada namanya Public Safety Agency. Kalau di sini namanya PSC. Pernah dengar PSC? Public Safety Center. Dan itu harus bekerja sama dengan polisi dan pemadam kebakaran. Consumer participation itu karena ini sifatnya memberikan pertolongan tanpa memperhatikan imbalannya, ya perlu partisipasi dari publik, ya. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Semua orang mempunyai akses untuk mendapatkan emergency care tanpa memperhatikan apakah dia mampu atau tidak membayar atau mempunyai asuransi atau tidak. Kalau di sini sekarang, di Indonesia sekarang sudah lumayan, ada BPJS ya. Cuma EMS-nya belum bisa dibiayai oleh BPJS. Jadi EMS itu hanya pintu masuk pasien untuk bisa mendapatkan pelayanan atau pertolongan ke sistem pelayanan gawat darurat. Transfer of care ya, itu adalah bagaimana mentransfer pasien ke tempat yang dituju, ya. Yang ini sebetulnya kalau tidak ada sistemnya ya nggak bisa berjalan dengan baik. Ya. Harus ada aturannya, harus ada tatanannya, bagaimana pasien itu bisa dirujuk, ya khususnya pasien gawat darurat. Pasien record harus sama, ya sama untuk semua
ambulans gawat darurat. Ya, kalau bisa itu data-datanya sudah bisa dikirim lebih dulu, ya, melalui online misalnya, bisa di apa namanya, diterima oleh call center-nya. Dan dari situ data-datanya bisa diambil untuk registrasi trauma, ada severity scoring, tingkat kegawatannya, lalu juga bisa digunakan untuk penelitian, ya, hasil keberhasilan penanganan pasien dengan cardiac arrest. Public information dan education itu diperlukan untuk membangun EMS sistem yang baik, untuk mempersiapkan pertolongan pertama, untuk tahu berapa cepat EMS sistem itu bisa berjalan, ya, bisa berfungsi. Dan pasien tidak yang salah kirim, ya, ke rumah sakit itu bisa terjadi kalau tidak dipahami oleh keluarga. Jadi yang tahu kemana pasien itu harus dibawa, itu mestinya bukan pilihannya keluarga, tapi sudah ditentukan ke rumah sakit yang mampu menangani. Saya tinggal sebentar ya, nanti saya kesini lagi ya.
Diteruskan ya. Baik, Prof. Ya. EMS ini juga harus ada review secara independen, ya. Secara keseluruhan, ya. Kemudian review untuk komunikasinya, supaya ada perbaikan-perbaikan, ada audit. Kemudian yang perlu direview adalah juga respon time. Respon time itu berapa cepat dia bisa memberikan pelayanan di tempat kejadian dan membawanya ke rumah sakit dengan melakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dilanjutkan dengan review patient care dan quality control. Lalu ada review outcome studies untuk beberapa hal yang penting, misalnya cardiac arrest, multiple trauma, dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya ada form-form yang disebut sebagai register, ya, yang nantinya bisa dipakai untuk menghitung keberhasilan pelayanannya. Jadi itu dihitung namanya probability of survival. Jadi berapa persen keberhasilan pelayanan gawat darurat yang secara utuh itu untuk menyelamatkan pasien. Nah, di situ ada kriterianya. Ya, kriterianya itu dibagi dua. Yang punya kemungkinan untuk angka kematiannya besar, lalu ada yang punya kemungkinan dengan angka kehidupan yang tinggi, ya. Jadi ada namanya probability of death, yaitu persentasi kematian, dan ada probability of life, ya. Artinya presentasi atau kemungkinan untuk bisa hidup. Nah, pelayanan gawat darurat dalam sebuah sistem yang baik, ya, tentu sesuai dengan perhitungannya, ya, sesuai dengan perhitungannya, maka yang kalau semakin banyak yang diduga punya risiko kematian tinggi yang bisa hidup, ya, maka pelayanannya itu menjadi bagus dan dievaluasi. Makin lama makin banyak yang bisa diselamatkan. Yang seharusnya meninggal, tapi dia masih bisa diselamatkan. Lalu ada lagi yang harusnya selamat, juga dihitung berapa yang harusnya bisa selamat kok meninggal. Dan ini kenapa? Dan itu harus diperbaiki juga. Jadi bukan hanya angka kematiannya saja yang diperhitungkan,
tapi juga angka kemungkinan hidupnya juga menjadi hal yang diperhatikan. Jadi 2 itu menjadi indikator mutu pelayanan. Probability of survival sama probability of death. Ya, itu masuk di review of outcome studies. Ya. Dan rumah sakit juga dievaluasi, direview tentang yang disebut sebagai hospital participation. Seberapa besar peran rumah sakit tadi dalam menangani pelayanan gawat darurat. Lalu EMS tadi juga punya kaitan dengan disaster. Ya. Jadi EMS itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan yang disebut kesiapsiagaan bencana atau disaster preparedness. Ya, jadi dia kalau ada bencana terus nggak kerja, bukan begitu. Ya, dia harus justru kegiatannya akan lebih meningkat kalau ada bencana. Untuk itu harus ada perencanaan dan latihan yang sungguh-sungguh ini. Karena kalau ada bencana itu terjadi kekacauan yang menyeluruh, karena bukan hanya korban-korbannya saja yang ada, tapi juga terjadi kerusakan infrastruktur yang luas. EMS ini juga harus memahami tentang potensi bencana yang bisa terjadi di situ. Misalnya kalau di Jakarta itu udah biasa itu bahwa ada bencana banjir. Jadi EMS-nya juga sudah siap untuk menangani masalah-masalah banjir. Mestinya kalau di daerah yang ada gunung apinya, misalnya di lereng-lereng Semeru gitu ya. Di lereng Semeru di situ ada namanya EMS-nya jenis apa itu ya kalau di lereng Semeru itu. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Ada 2 kan sistem EMS tadi. Yang rural atau yang rural, Prof. Yang rural ya, yang rural. Bukan EMS yang di perkotaan. Itu juga harus disiapkan itu. Nah, sekarang sebenarnya itu tanggung jawabnya siapa? Kalau kita lihat tadi bermacam-macam EMS tadi yang awal, itu sebetulnya tanggung jawab siapa? Ada yang bisa jawab? Ya nanti kita lihat ya, kita ulangi lagi dari atas. Lalu EMS itu harus tahu selain potensi terjadinya bencana, lalu dia juga harus tahu tentang bencana-bencana yang spesifik. Misalnya kalau ada bencana di pabrik kimia misalnya, bahan-bahannya kimia, ya itu kalau nggak tahu nanti dia akan menjadi korban. Ya karena bencana kimia itu nanti lain lagi penanganannya. Nggak semua orang bisa masuk ke
daerah bencana kimia. Dan itu nanti ada daerah yang membahayakan, EMS tidak boleh masuk. Karena dia tugasnya adalah menolong, bukan untuk ditolong. Ya, kalau dia masuk ke situ, dia bisa jadi korban. Rumah sakit juga harus memahami tentang kapasitasnya dan peranannya ya untuk menghadapi bencana tersebut. Ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita sudah bicara tentang bencana atau bicara tentang EMS, karena EMS itu lebih banyak sekarang ini sifatnya relawan. Ya, contohnya ambulan gratis, ambulan punyanya masjid, ambulan punyanya RT, RW, punyanya kelurahan. Ya. Yaitu sifatnya yang kerja adalah relawan-relawan. Enggak apa-apa, ada relawan juga bagus. Tapi kan mereka juga membutuhkan biaya operasional. Ya. Nanti kesulitan nyari, loh siapa ini nanti drivernya? Siapa yang sudah dilatih untuk jadi first respondernya? Siapa yang mampu untuk komunikasi dengan rumah sakit yang dituju? Ya. Jadi ini sebetulnya tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah, ya, masyarakat, lalu juga swasta, semuanya terlibat. Ya. Lalu apa keuntungannya swasta? Apa keuntungannya yang lain-lainnya? Jadi dengan dia ikut terlibat dalam pekerjaan seperti begini, ya, yang tidak memberikan profit, maka rumah sakitnya akan dikenal. Maka rumah sakitnya akan bisa menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan membantu masyarakat seperti ini. Dan itu juga ada keuntungan balik yang dia peroleh. Ya, dia dikenal kemampuannya, dia dikenal bagaimana dia melayani orang, tidak memperhatikan tingkat sosial maupun ekonominya. Tapi sekarang sudah hampir merata ya, karena semuanya bisa dengan BPJS. Itu sebuah kemajuan di Indonesia, sehingga setiap orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Tinggal EMS-nya yang belum dibangun dengan baik. Jadi pelayanan gawat darurat itu tidak boleh terputus-putus. Tidak boleh harus bebas hambatan. Harus berjalan mengalir tanpa ada gangguan-gangguan, tanpa ada berhenti-berhenti di satu simpul-simpul. Ya. Dan itu harus selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk bisa mencapai pelayanan yang bagus. Kalau di tempat-tempat negara lain, itu menjadi satu kesatuan. Ambulans gawat darurat, polisi, dan pemadam kebakaran itu menjadi satu kesatuan kalau menghadapi gawat darurat medik ini. Ya, gawat darurat medik yang bisa terjadi di jalan raya, di rumah, ya, di pabrik, ya, itu semua langsung terlibat dan saling membantu.
Nah, ini yang juga tidak kalah penting adalah riset. Riset adalah melakukan penelitian. Ya, melakukan penelitian di bidang prarumah sakit ini. Sudahkah ini dilakukan dengan baik? Dan penelitian-penelitian ini tujuannya adalah untuk mengembangkan ke depan, bukan hanya untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai standar, tapi juga untuk mengembangkan layanan-layanan yang baru, sehingga bisa menguntungkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, tujuannya adalah untuk memperbaiki penampilan dari EMS ya, di masyarakat. Demikian juga di call center itu ada yang namanya medical control. Ya. Itu juga melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan ya yang kaitannya dengan input, kaitannya dengan surveillance ya. Sehingga bisa dibangun atau diperbaiki protokol-protokol mulai dari medical treatment-nya, lalu penggunaan alat-alat ya, dan penggunaan bermacam-macam sarana untuk pelayanan gawat darurat ya. Dan sehingga ada yang namanya medical accountability dari EMS. Ya. Jadi perbaikan ini diikuti dengan dilakukannya pendidikan berkelanjutan. Jadi bukan berhenti di situ aja. Karena sebetulnya pelayanan gawat darurat itu menjadi pelayanan yang harus paling cepat perkembangannya. Karena apa? Acuannya jelas kok. Apa acuannya jelas? Acuannya jelas itu gini. Dia kalau memungkinkan pelayanan yang dilakukan di UGD itu bisa dibawa keluar, bisa dilakukan di luar. Ya. Sehingga ini tantangannya kan menjadi luas sekali dan nggak pernah habis. Pelayanan di rumah sakit semakin lama semakin canggih, semakin meningkat. Lalu juga pra-rumah sakitnya yang mengikuti di belakangnya juga makin lama juga makin meningkat. Sekarang kan gampang sekali untuk tahu apa ini gula darahnya tinggi atau tidak, dengan cepat bisa diperiksa. Di dalam ambulan pun juga bisa. Apakah ambulan kita sudah bisa seperti begitu? Tahu bahwa ini pasiennya mengalami penurunan kesadaran karena hipertensi misalnya. Harusnya bisa. Wong itu hanya cukup mengukur tensi saja. Dan sekarang kalau mengukur tensi nadi, RR segala macam itu dengan sangat cepat. EKG dan itu kalau perlu bisa dikirim ke rumah sakit. Ya. Lalu juga tersedia tenaga yang bisa merespon dengan segera. Ini adalah tantangan untuk kita semua untuk membangun EMS yang baik. Semua negara punya kesempatan. Ya. Jangan dikira kalau di tempat yang lebih maju nggak bisa disusul.
sama yang kurang maju. Tergantung mau apa tidak dia melakukan atau membangun sebuah tatanan baru. Dan semakin banyak orang yang terlibat di sini, maka EMS itu akan berkembang lebih cepat. Ini kemampuan dari EMS yang basic. Ya, dia bisa emergency cardiac care, bisa trauma care, bisa adult medical care, bisa pediatric care. Jadi dia bisa menangani pasien anak, pasien dewasa, pasien trauma, dan pasien jantung. Ini kalau bisa seperti begitu kan kemampuannya menjadi tinggi. Emergency cardiac care itu dia dengan cepat bisa membaca ECG ya, untuk menyatakan bahwa ini ada ancaman kematian apa tidak ada ancaman kematian. Memisah itu, lalu kalau dia ada ancaman kematian, apa yang harus dia kerjakan? Trauma care juga bisa menilai ABCD, lalu bisa membedakan, ya, bisa memberikan initial assessment dan early management, ya, sesuai dengan kebutuhan pasiennya tadi. RW-nya, breathing-nya, sirkulasinya. Ya. Dan itu kalau dipelajari bisa dikerjakan. RW kan urusannya dengan bagaimana jalan napasnya bisa terbuka. Breathing, bagaimana disupport ventilasinya supaya oksigennya bisa masuk ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian sirkulasinya, ya, kalau ada shock, nadinya cepat, tensinya rendah, segera diberikan cairan. Karena kalau shock berkepanjangan akan menimbulkan kematian. Lalu adult medical care itu misalnya pasien dengan stroke, pasien dengan koma, diabetes, pasien anak dengan kejang, ya, dengan panas tinggi. Ya. Itu EMS harus bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita membangun EMS yang tangguh? Jadi sebenarnya kita bisa latih mereka dengan cara apa? Ya, magang kerja di UGD atau dia kerjanya separuh-separuh, separuh di EMS, separuh di IGD, sehingga dia tahu apa yang dikerjakan di IGD, lalu dia punya kemampuan mandiri untuk mengerjakan itu di prahospital, ya, dengan standar yang dia diberi kewenangan sesuai dengan sertifikatnya. Misalnya ini medical basis, ya, untuk EMS misalnya. Jadi artinya EMS yang basic. Ini peralatan yang saya tadi sudah jelaskan, bahwa peralatan itu kalau bisa, ya, apa yang mampu dibawa keluar dari UGD bisa dikerjakan di luar. Ya. Lalu juga memang tidak harus semua yang ada di UGD dibawa keluar, ya. Lalu akan dievaluasi efektivitasnya. Jadi kalau peralatan sederhana, mereka gula darah kan di UGD kan biasa, gitu. Pakai DEFib, gitu, baca ECG. Lalu peralatan apa yang bisa dibawa keluar harus disesuaikan. Karena volumenya, karena beratnya, dan mudah rusak enggak kalau itu dibawa keluar. Kalau mudah rusak ya jangan dibawa.
Jadi sebenarnya EMS itu punya kemampuan yang lebih karena selain kemampuan medik yang tadinya basic, juga punya kemampuan komunikasi. Lalu komunikasi ini harus efektif, ya. Jadi apa yang diinformasikan itu standar, ya, tidak disampaikan bertele-tele, cerita sana sini, cerita sana sini, ya. Tapi ada standar-standar apa yang harus disampaikan. Ya. Seperti orang yang di call center itu, ya, dia tidak terpengaruh oleh apa yang diucapkan yang minta pertolongan, tapi dia akan membatasi dengan pertanyaan-pertanyaan dia, sehingga dengan pertanyaan yang singkat tadi, yang di call center sudah tahu apa masalah yang dihadapi pasiennya di situ. Ya. Tapi kalau dengar cerita orang awamnya, ya bertele-tele, nggak sampai-sampai. Dan itu bisa menggunakan bermacam-macam sarana, ya, seperti yang ada di slide ini. Nah, ini catatan pasien, ada electronic medical record, pakai software yang khusus, lalu bisa digunakan untuk penelitian praktikal. Seperti yang tadi, paling tidak bisa tahu untuk mana yang nanti harus diperbaiki dalam rangka untuk meningkatkan probability of survival, ya, keberhasilan untuk selamat. Ini juga harus diperhatikan, universal precaution itu memakai yang sekarang ini, ya, kalau menghadapi COVID, ya. Tapi bukan hanya untuk COVID saja, banyak keadaan-keadaan bencana yang membutuhkan PPA ini. Jadi personal protective equipment ini atau PPE itu dibutuhkan untuk mereka-mereka yang bisa terpapar bahan-bahan berbahaya. Ya, bahan-bahan berbahaya itu bisa bahan biologi atau bahan kimia atau radiasi, ya. Seperti perang yang pakai bom yang berbahaya itu, ya harus pakai personal protective equipment atau personal protective apparatus. Jadi kalau PPE namanya equipment, kalau PPA aparatus. Jadi alat-alat untuk memproteksi diri. Alat-alat resusitasi, defibrilator, RW, ventilator enjang, vascular access, dan MAS. MAS itu adalah pakaian yang bisa diberikan tekanan, digunakan untuk mengatasi shock. Ya, kalau pasien shock, jumlah darah yang tersisa terbatas, sehingga daerah-daerah yang kurang prioritasnya untuk terima aliran darah, itu dipakaikan namanya MAST ini. Ya, MAST itu adalah seperti pakaian yang dipakai untuk pilot pesawat terbang yang kecepatan tinggi, supaya dia tidak
mengalami blackout. Blackout itu kalau aliran darah ke otaknya berkurang. Jadi untuk mencegah aliran darah ke otaknya berkurang, maka memakai baju yang dengan tekanan sehingga daerah-daerah kaki, tangan, dan badannya ya toh, sementara tidak diprioritaskan untuk menerima aliran darah. Ini alat-alat yang lain, spinal imobilisasi, nggak usah diterangkan ya. Kemudian ada traction splint, ya dengan bermacam-macam traction splint, harus bisa cara menggunakannya. Kemudian obat-obat nitrogliserin untuk chest pain yang tadi sudah terdeteksi karena serangan jantung. Kemudian juga ada beta agonis untuk melonggarkan saluran napas karena serangan asma. Lalu ada glukagon untuk hipoglikemi, ada epinefrin untuk anafilaksis. Jadi EMT itu diberi kewenangan, itu dilatih untuk melakukan itu. Saya kira kita belum punya yang sesungguhnya EMT di sini. Ini obat-obat, ada oksigen, ada glukos, ada nitrogliserin, ada beta agonis, ada naloxon, ada morfin untuk nyeri, ada benzodiazepin untuk kejang, ya. Lalu bisa melakukan intubasi. Ada furosemid, ya, untuk mengeluarkan kencingnya, epinefrin untuk cardiac arrest, lidocain, magnesium, amigdaron untuk cardiac arrest, adenosin, delta asem untuk bermacam tahikardi. Tahikardi itu denyut nadinya tinggi cepat sekali. Kalsium, sodium bikarbonat untuk hiperkalemi, dan paralytic drug, ya, untuk rapid sequence intubasi, untuk intubasi cepat. Jadi semua tadi termasuk juga disiapkan peralatan yang ada di dalam kendaraan. Nah, ini sistem rujukannya sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, klasifikasi IGD rumah sakit khusus. Tujuannya adalah pasiennya dikirim sesuai dengan rumah sakit yang mampu melakukan dan mau menerima pasien tersebut. Kadang-kadang dia tidak bisa menerima pasien karena penuh. Dan itu dipilih rumah sakit yang paling dekat dan paling sesuai. Nah, alat transportasinya bisa pakai ground ambulans, helikopter, fixed wing aircraft, ya, atau first response vehicle. Apa maksudnya ini? Ini ground ambulans. Ini ada beberapa tipe, 1, 2, 3. Jadi ini bentuknya seperti truk dengan kontainer, ya. Lalu ada yang tipe 2 itu bentuknya van, yang tipe 3 itu nanti kita lihat gambarnya. Nah ini nih yang truk ini, yang kayak truk ini. Ada yang punya truk kayak begini? Ini bisa untuk resusitasi ini. Ini nomornya kebalik.
Kalau kita 119, dia 911. Ada yang berminat bekerja di tempat kayak ginian? Nah ini tadi yang tipe 2-nya, orangnya bisa kerja sambil berdiri di dalam ambulan. Ini yang ground ambulan tipe 2. Tiganya, ya tipe 3-nya itu yang kita lihat di jalan-jalan itulah, anggaplah itu tipe 3. Ini transportasi medis udara, itu dibedakan dengan kecepatannya. Kalau di negara Eropa, itu kalau ada kecelakaan di highway, itu susah evakuasinya. Kenapa? Karena untuk keluar dari highway masih jauh, kalau balik ke belakang bisa tabrakan, nggak bisa mundur, ya, nggak bisa maju, sehingga dia harus dijemput dengan helikopter. Ya. Kalau butuh ditransfer yang ke tempat yang lebih jauh lagi, bisa pakai pesawat terbang. Nah, ini helikopternya. Ini pesawat terbangnya. Sehingga terus ambulans yang menjemput juga sudah siap untuk dibawa ke rumah sakit. Di dalam ambulan maupun di dalam pesawat terbang, pasien dijaga stabilitasnya. Ada juga transportasi untuk neonatal, pediatrik, dan lansia. Jadi ini harus belajar nih di bagian anak untuk neonatologi, ya karena di sini alat-alatnya canggih dan mahal-mahal. Lalu juga diperlukan interfacility transport. Ya, ya kalau sudah kayak gini jadi susah, ya. Karena kalau nggak dijaga alat-alatnya bisa keselip, tinggalan di satu rumah sakit dan sebagainya. Ini kondisi yang bisa ditanggulangi oleh petugas prahospital itu, hipotermi, hipoksemi, hipoglikemi, ya, shock, ya, untuk mendapatkan cairan dia harus tak bisa melakukan vascular access, menghadapi infection, ya, kemudian ibu hamil yang mau melahirkan dan sebagainya. Ini yang nggak kalah penting adalah masalah yang sering kita terjadi di sini adalah mass gathering. Mass gathering itu kalau ada orang berkumpul lebih dari 1.000 orang dengan tujuan yang sama pada suatu tempat yang sama, berkumpul bersama-sama, itu akan bisa menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Akan mempunyai angka cedera dan penyakit yang tinggi dibandingkan dengan tidak ada berkumpul-kumpul. Berkumpul-kumpul karena misalnya apa? Karena nonton sepak bola ribuan orang. Ya, pulangnya dia bisa melakukan kerusakan-kerusakan. Padahal cuma karena apa? Karena yang diunggulkannya kalah misalnya. Lalu juga petugas medis nggak gampang masuk ke situ. Mau nolong nanti jangan-jangan malah ambulannya dipecah. Ambulannya digulingkan, ambulannya dibakar. Jadi harus ada sistem untuk menanggulangi pengumpulan massa ini. Ya. Mungkin kita harus dijaga oleh petugas keamanan.
Kalau nggak ada petugas keamanan, kita nggak berani masuk. Atau kita akan kesulitan untuk mendatangi tempat korban. Ya, misalnya karena berebut mau cepat keluar dari stadion, lalu ada orang yang keinjak-injak, ada orang yang kejepit, atau zaman dulu ada itu, waktu naik haji, semua masuk barengan, tabrakan di terowongan Mina. Ya, sehingga bukan 1-2 yang meninggal, puluhan, ratusan. Padahal itu naik haji itu. Karena pada berebut masuk surga. Jadi siapa yang masuk surga duluan di situ. Ada kesempatan masuk surga lebih dulu. Medical direction. Jadi harus ada supervisor medik yang memberikan dan dilapori situasi, lalu dia memberikan pertolongan, memberikan saran-saran, lalu dia mencarikan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, ini medical direction itu harus juga berdiskusi dengan penyelenggaranya untuk menyiapkan kalau terjadi apa-apa. Lalu ada semacam kerjasama yang dituliskan karena ada risiko implikasi mediko-legal. Ada physical setting itu gimana caranya supaya orang yang membuat kerusuhan itu bisa tidak meluas kemana-mana. Ya kan? Misalnya di kotak-kotak, orang nggak bisa melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya stadionnya itu dikasih duri. Jadi perlu ya selain berapa banyak orang yang ada di kerusuhan itu, lalu apa bahan-bahan yang berbahaya yang ada di situ, ya. Kemudian itu memerlukan perencanaan. Lalu ini yang nggak kalah pentingnya adalah patient care path, jalan untuk mengevakuasi pasien. Itu dibutuhkan personel, dibutuhkan peralatan, dan dibutuhkan sarana komunikasi. Dan dia harus dilindungi. Nah, bagaimana caranya? Itu mesti ada jalan tertentu, ada pintu evakuasi tertentu yang dilindungi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi ini sebetulnya tujuannya adalah bahwa tugas menyelamatkan nyawa itu adalah tugas yang mulia. Karena apa? Kalau kita bisa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah itu ikut dalam memelihara kehidupan manusia semuanya. Ya. Itu jelas, itu ditulis di Quran. Ya. Surat kelima ayat 32. Surat kelima itu apa ya? Kalau Al-Imran kalau nggak salah. Al-Imran itu ketiga. Oh iya. Keempat itu apa ya? Keempat. Setelah Al-Imran apa? Anisa kalau nggak salah. Ya, setelah itu.
and a session in the Arab. Iya. Udah, Nak. Saya kira kita nggak punya waktu lagi ya. Saya kira kita tutup, nanti kalau ada kesempatan kita bisa diskusi lagi. Ya? Nggih, Terima Prof. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah lebih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya Alif ya. Siap, Prof. Baik, Prof. Iya.